Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malamnya Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu mempelajari agama ini. Kembali ulang di antara ungkapan Imam Asy-Syafi'i lagi. Apa kata beliau? Inna wuqufal ma'i yufsiduhu. Imam Syafi'i menggambarkan seorang muslim itu menyolagei itu dong ana ini tak mengalir airnya, makanya rusaknya air, bau dia. Oleh bau enggak dapat mensucikan. Kata Imam Syafi'i, makanya air yang dia enggak mengalir, tergenang, maka itu rusak. Sambungannya, insala tauba. Kalau air ini mengalir, tauba, baik dia. Maka orang kalau dia keluar dari rumahnya, dia berkawan, dia bertanya, saling diskusi, ikut pengajian, taubat, baik dia. Lagi Imam Syafi'i tutup ini ungkapannya, illam yasil lam yatim. Kalau airnya enggak mengalir, maka air itu rusak. Maka malam hari ini, walaupun kita enggak jauh keluarnya ini, dari rumah menuju Masjid Duha itu pun sudah keluar. Apalagi nanti dari Aceh keluar ke Jawa, keluar ke Afghanistan, keluar ke Arab Saudi, seterusnya ke Mesir, maka banyak yang kita lihat, banyak pengalaman, banyak ilmu. Dan alhamdulillah kita mengamalkan walaupun enggak sepenuhnya, malamnya rumah tinggal fiat untuk ilmu ini. Baiklah Bapak kaum muslimin sedang halaqah yang Tuhan hormati. Pada pertemuan sebelumnya kita ini mengkaji aspek darurah, artinya faktor emergensi. Ketika tidak ada air, maka diperintahkan untuk bersuci menggunakan tayamum. Dalil secara Al-Quran sampai ke sebelumnya, juga hadis. Dan terus pada pertemuan sebelumnya sampai kita ini di hal-hal yang fardu dalam berwudu. Yang pertama kalau berkonyan, kapan dibolehkan berwudu, menyohanai. Yang pertama, yang kedua, kalau dia berhalangan menggunakan air mungkin karena sakit. Dan terus kita bahas juga apa yang fardu barakon, niat, terus mashul wajhi, mengusap wajahnya, mengusap tangannya, terus tertib. Ini diantara fardu tayamum. Nah malam hari ini, sebelum kita buka ini pertanyaan, masuk kita dulu ini ke sunat tayamum. Sunat tayamum. Artinya hal-hal yang disunahkan kita ini dalam bertayamum. Yang pertama disunatkan seperti juga yang sunnah dalam berwudu. Dalam berwudu disunahkan dia tangan kanan. Mulai dari kanan baru kiri. Dalam berwudu disunahkan dia sebelum berwudu tasmiyah, mengucapkan bismillah. Dalam tayamum lagi ucapkan bismillah dan juga dari sebelah kanan. Namun dalam wudu disunahkan berkumur-kumur. Tayamum hanafaya, enggak usah berkumur-kumur. Nah, kan beda dikit.
Nah udah bikin deh kan kayak sama wudu, sunnahnya udah berkumur-kumur lagi, jadi kamu dengan debu. Akhirnya bukan hadis wayang ujung-ujung, hadis wayang. Jadi ini dalam hal kita bertayamum sunahkah sama seperti berwudu. Dan juga di ujung setelah berwudu kita berdoa. Setelah tayamum begitu juga. Kalau begitu pertama tadi sunnah tayamum sama dengan sunnah dalam berwudu. Kecuali hal-hal yang lagi bunuh. Tak perlu mengusap kepalanya, telinganya, berkumur-kumur. Itu cuma ada di wudu dia. Terus yang kedua, ketika kita tayamum, menurut kitab ini tafriqul asabi. Ini dia asabi, jari jemari. Kalau tafriq bermakna dia buka. Tapoh tano, darbah itu tanah itu, maka tangannya terbuka ini. Ini sunnahnya. Bukan berarti yang ini nggak sah. Yang po dan lagi sah sih. Namun dia nggak sunnah. Yang sunnahnya dia buka dari jemarinya. Apa tujuannya ini? Debu masuk di selang-selang ini. Ini sunnah yang kedua. Ketika memukul tadi debu ataupun tanah itu, maka jari jemarinya disahkan, terbuka. Yang ketiga, ini an la yazid ala darbataini. Diperintahkan kita 2 pukulan tanah tadi. Yang pertama pukulan di wajah, itu wajah masa wajah. Yang kedua pukulan lagi itu tangan. Nah yang ketiga ini sunnahnya adalah jangan melebihi. Apa berdunggu nah? Dia melebihi. Cukup sekali ratakan, usap, sigodu, ratakan lagi, usap. Artinya nggak usah berkali-kali. Nyoto abe yang ada 2. Maksud begitu dia. An la yazid an darbataini. Ini sunnah yang ketiga. Yang keempat, takhfifun al-gubar. Takhfif ini khafif. Kalau dalam tajwid ini ada dia namanya mukhaffaf. Mukhaffaf kilmi. Khafif ringan artinya. Kalau begitu, yang keempat sunnahnya adalah meringankan debu atau meratakan debu. Tapo dan nobono, ini debu lengket di sini juga batu-batu dan sebagainya. Nah tadi ini untuk meratakan ini maka tangannya adu. Ini yang contoh ini teknik meratakan ataupun meringankan debu. Namun dibolehkan juga meniup. Dan lebih baik ngonyo atau lagenyo atau meniup. Yang lebih baik lagenyo. Kalau kita tiup, debu juga terbang dia. Kalau kita buat begini, debu pun juga jatuh juga dia. Maka yang lebih baik dalam takhfiful gubar, meringankan debu tadi, tapo, kalengan, adu, jatuh, batu-batu dan debunya, usap wajahnya dan tangannya. Ini sunnah yang keempat. Terus sunnah yang kelima dalam kita bertayamum adalah ayyudima iyadahu alal adwi. Yudim ini dia memperlambat. Artinya kita usap wajahnya ini lambat-lambat. Dia bagah-bagah dah. Jarobi lagi yang perlahan-lahan. Apa tujuannya? Debunya merata. Kalau bagah debu lagi bagah-bagah nggak rata debunya. Maka dalam tayamum sunnah juga dia ketika kita ini mengusap wajahnya dan juga tangannya itu perlahan-lahan. Dalam bahasa kitab dia ayyudima, memperlambat atau memperlama yadahu alal adwi, tangannya itu di atas anggota tubuh yang kena tayamum. Ini diantara sunnah tayamum. Silakan yang mau bertanya. Ya, sambil pertanyaan, sambung dulu ini dengan syarat. Ini pokok juga. Karena sebuah ibadah kalau nggak lengkap dia syaratnya, maka dia nggak sempurna. Maka rukun dan syarat hal pokok ini. Rukun kan dikaji baru, ini syaratnya.
Yang pertama, ayakuna tayammum bi turabin tahir. Bunyi ayat as-sa'id. Sa'idan tayyiban. Makna sa'id kemarin kita bilang adalah tanah yang suci. Bunyi hadis as-sa'id at-tahir. Maka semua mazhab ini, 4 mazhab dari Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali sepakat. Syarat pertama ini adalah tanahnya ataupun debunya itu tahir. Dia suci. Maka dia as-sa'id at-tahir. Terus yang kedua, ayakuna tayammum ba'da dukhulil waqt. Bertayamum setelah masuknya waktu. Kalau begitu enggak boleh bertayamum sebelum waktunya masuk. 3 mazhab begini. Tayamum sebelum masuk waktu. Yang hanya membolehkan ini mazhab Hanafi. Karena Hanafi katakan kemarin bahwa tayamum ini badalun mutlak. Namun 3 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali bertayamum ini setelah masuknya waktu. Kenapa? Karena dia badalun daruri, pengganti darurah. Kena hanai. Yang hal ini juga kalau dia sembahyang fardu sebelum masuk atau sembahyang, termasuk juga ini sembahyang sunat yang punya waktunya. Lain halnya sembahyang sunat yang punya waktunya, sembahyang sunat mutlak misalnya. Punya waktunya, namun sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah dan sunnah-sunnah ini kita bertayamum setelah masuknya waktu sunnah itu. Dalam bahasa kitab ini an-naflu al-muwaqqat, artinya sembahyang sunat yang dia punya waktunya. Yang ketiga, disyaratkan kita ini bertayamum itu faqdanul ma hasan wa hukman. Sambungannya au al-khawfu min istimalihi kama sabaqa fi asbabihi. Ini tidak ada air, baik secara hukum maupun juga secara kondisinya. Kalau begitu, tengok bunyi ayat, wa ilam tajidu. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka semua mazhab sepakat juga ini sebelum bertayamum ada dia usaha mencari air. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i, tamita ihana, namun urung kali, dropi nabeng. Itu hukumnya wajib membeli air untuk berwudu. Ini kan memahami kata fa ilam tajidu. Berarti ada usaha itu mencari air. Yang keempat, disyaratkan ini qasdu at-turab. Maknanya yustaratu fit tayammumi qasdu at-turab, menggunakan debu yang pasti. Pertanyaan sebelumnya ini ada, bagaimana hukum tayamum dalam kamar mandi atau tayamum dengan dinding kamar mandi? Ya, ada khawatiran, ada zan di sana bahwa dalam kamar mandi itu ada dia najis. Kalau itu hindari, pastikan bahwa yang dipakai ini qasdut turab at-tahir, pasti dia debu atau tanah yang suci. Ya, ini syarat kita ini bertayamum. Soalnya tadi yang pertama semua sepakat menggunakan debu yang suci. Yang kedua bertayamumlah sebelum sesudah sudah masuk waktunya. Pastikan bahwa waktu kita mau ngilai baru bertayamum. Yang ketiga pastikan bahwa juga tidak ada air. Cara memastikannya ada usaha mencari air. Dan yang keempat, pilihlah, kalau ada pilihan tadi debunya yang suci. Silakan yang mau bertanya tentang kita ini di bab tayamum. Silakan Bang Wan. Tano
Ini memahami kata bacut. Kibar-kibar bacut ini. Oh ya. Kalau tanahnya sedikit. Berapa sedikitnya? Yang menempel di tangan. Kalau kita bahasakan ini bahwa tanah yang menempel di tangan nggak banyak pasti. Itu menyetargam lagi nyolu. Ya, nah kan? Tapi ini kan yang lengket yang menempel di tangan. Ini kita memahami ini yang sedikit. Apakah itu sah? Ini perintah agama itu sah. Karena bunyi ayatnya fa ilam tajidu ma'an fatayammamu. Tayamumnya. Contoh kali ikut. Seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Dia junub di pagi hari, nggak dapat air. Ammar khawatir. Debu sedikit itu nggak mensucikan dia. Apa yang dia kerjakan? Kata Ammar, patama'aktu alal ardi. Ammar bin Yasir berguling-guling di atas tanah. Yo yang becuk nyoba balele juga bapaknya. Maka semuanya kena. Kepalanya kena, badannya kena, semua kena ini. Ada yang Rasulullah. Tapi ceritanya Rasulullah lu meno kibannya. Rasul pun senyum. Ya Ammar, yakfika. Ammar cukuplah. Kamu ini memukul tanah dan mengusap wajahmu dan tanganmu. Kalau begitu Bang Wan, bacut, ya itu yang perlu bacutnya nama. Yang bacutnya. Jadi kalau begitu apakah saya bacutnya sah? Terima kasih Bang Wan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, sambil pertanyaan, ini ada dua hadis yang menjelaskan sampai para imam mazhab berikhtilaf pendapat. Yang pertama bunuh hadis Ammar bin Yasir. Yang pegasanya Rasul mengajarkan Ammar bin Yasir bertayamum, pukul tanah sekali dan mengusap wajahnya, mengusap tangannya. Dalam hadis ini Rasul mengajarkan Ammar bin Yasir bertayamum satu pukulan. Namun hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Ibnu Umar menjelaskan at-tayammuma darbatani. Tayamum itu dua pukulan. Darbatun alal wajhi, satu pukulan untuk mengusap muka, satu pukulan untuk mengusap tangan. Sehingga dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu satu pukulan. Namun dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dia dua pukulan. Nah, kenapa imam mazhab berikhtilaf dalam hal ini? Karena tadi ada dua hadis yang menjelaskan satu dengan pukulan, satu dengan dua pukulan. Terus pertanyaannya menyertai perayaan Bang Wan, yang tu yang lebih jero. Kan? Yang tu yang lebih jero. Banyak hadis. Saya sampai tadi Abu Dzar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas menjelaskan itu bahwa dua pukulan. Kalau begitu yang tu lebih jero, cocok. Kalau bertayamum nanti dengan dua pukulan. Walaupun nanti yang satu pukulan juga sah. Menurut hadis tadi, hadis Ammar bin Yasir. Namun yang pokok adalah Bang Wan jangan menyalahkan. Mandum nadalil. Sebab pukul nadalil hadis dari Ammar bin Yasir, rawi Abu Daud, sabote bunuh hadis, sabote hadis Abu Dzar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan bertayamum dengan dua pukulan. Silakan yang mau bertanya. Yang dipahami dua pukulan lagi nyonya dua pukulan. Yang ini dua pukulan maksud tadi adalah dua pukulan tanah sekali, wajahnya, semua wajahnya, tanah lagi sekali lagi, pukul lagi sekali lagi. Maka yang kirinya dibuka dulu, yang kanannya letakkan di atas yang kiri, usap dia perlahan-lahan ke belakang. Tadi kan ayudi mah memperlambat ini, terus dibalik, yang mau gunung-gunung. Nah balik, gini dia sampai bertemu lagi ibu jari dengan ibu jari. Yang belah kui lagi yang cit, menjarunun, boleh bunuh cit. Letakkan di atas dia di ujung jarinya. Usap ke belakang. Setelah itu putar tangannya ke siku, tangannya kembali ini dan terus
berjemput depan dua jempol tangannya. Maka yang dipahami dua pukulan tadi, satu pukulan untuk mengusap wajahnya, satu pukulan untuk mengusap tangannya. Jadi makna dua pukulan. Sementara dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memahami hadis Ammar bin Yasir, satu pukulan saja wajahnya dan langsung jarolnya. Hanafi kan oleh seperti itu. Satu pukulan untuk mukanya dan langsung setelah itu tangannya. Nah, maknanya bahwa dalam hadis Ammar bin Yasir tadi itu kan debu yang udah pupus di gono mungkin apa wajah. Mungkin sahabat cucu mungkin. Pemahaman tadi ini boleh sambung terus. Namun dalam hadis Abu Zar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dua pukulan tapoh di gono nyontu abe bajaro. Lagi Pak. Bapak tepukan dua hanya di jalan sampai ke situ atau cuma di mana? Ya, terima kasih. Di pertemuan sebelum saya jelaskan juga ini, apakah darbah asaniyah, pukulan yang kedua itu mengusapnya sampai ke rusgun saja, pergelangan tangan, ataukah mesti sampai ke mirfaq atau siku? Hadis menjelaskan bahwa ketika orang bertayamum, maka darbah kedua, pukulan kedua ini sampai dia mengusap ke siku. Berarti nggak cukup dengan arusgu. Saya cari di buku Wahbah Zuhaili 4 mazhab, ada nggak mazhab yang cukup nomandong? Begitu kan? Dari mazhab Hanafi sampai ke Hambali, ya kan yang punya Hanafi, dua Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hana mazhab mengatakan bahwa kita cukup mengusap sampai siku saja, sampai di sini aja. Semua mengatakan bahwa mengusapnya sampai ke siku. Maka kenapa demikian? Kembali kita ke dalilnya, ke bunyi ayat yang dijelaskan pada pertemuan pertama. Apa bunyi ayat? Saya ulangi lagi. Ini yang pertama surah Al-Maidah ayat 6. Saya persingkat ini, falam tajidu ma'an, kalau kamu enggak dapat air. Perintahnya patayammamu, maka bertayamumlah, ngonpu sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Gimana terpubut sambungan ayat, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu, wa aydiyakum minhu, dan tangan-tangan kamu dengannya. Namun ayat ini menjelaskan yang toh yang wajah, ukuran wajah, yang toh ukuran tangan. Di hadis yang kedua, ini jelaskan ini hadis, saya ulangi tadi dari hadis Ibnu Umar, annan nabiyya qala, Nabi berkata, at-tayammum darbatani, tayamum dua pukulan, darbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini, satu pukulan lagi untuk dua tangan. Di penghujung hadis Nabi menutup ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Maka tidak ada mazhab yang mengatakan bahwa cukup sampai nomandong. Monyona bubuk lagi nyan berarti nyan mazhab kedua. Mazhab kedua. Kon mazhab Hanafi, kon Maliki, kon Syafi'i, kon Hambali, mazhab kedua. Terima kasih Ibu mengingatkan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya? Oh ya. Ini ada debu bekas pembakaran. Ada bakar kayu. Nah, sisa pembakaran itu kan juga debu dia. Apakah boleh kita ini bertayamum menggunakan debu sisa pembakaran? Lalu baca baru dalam kitab 4 mazhab bahwa apakah boleh orang bertayamum menggunakan dia debu hasil yang dibakar. Dalam kitab Wahbah Zuhaili ini fikih 4 mazhab. Dulu kitabnya dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Kalau menengok nanti halaman
limortu limong baris ke-8. Apa bunyinya? Wa mazhabul Hanafiyah wal kalakal Malikiyah. Mazhab Hanafi sama dengan mazhab Maliki. Apa kata dia? Yajuzu at-tayammum bikulli ma kana min jinsil ard. Maka boleh bertayamum dengan sesuatu yang dia jenisnya dari al-ard, dari tanah. Pertanyaannya, apakah kayu bakar? Dia dari tanah. Sambungannya kita baca lagi ini, kat-turab wal gubar, debu juga ini warnamu tanah, wal hajar. Akan batu boleh. Batu bata tanah juga. Batu bata, dapur tanah wajib. Batu juga boleh. Terus wal jis, ini dia. Dengan bekas pembakaran. Karena kayu juga pada dasarnya di tanah juga. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali membolehkan dengan ini kecuali monyohana lain. Mana lain? Jadi pubuknya. Namun seandainya yang lain mandong, yang lagi ngaji. Coba sembahyang pakai mamano. Yang luah bak di bunuh. Melebihi 2 kulah. Nyajit hukum dasarnya, namun menyokna lain yang lebih gede, artinya di luar kama mano nya lebih jero. Artinya itu lebih baik. Maka yang ini jadi makruh hukumnya karena na lain. Seandainya hana lain jidinya. Berarti juga sama ini juga debu tadi ini hasil pembakaran kayu bakar mungkin kaji ke apa namanya? Beda punya. Nah, benar kan? Itu dibolehkan jikalau hana abe lain. Tapi insyaallah na ada belain mandong insyaallah. Saya nabinya kan luah bumi. Nah, belain insyaallah. Hati minta abila punya berarti Bang Bori. Terima kasih. Silakan yang lainnya mau bertanya, silakan. Ya. Mungkin saja ketika orang bertayamum mengusap tangannya dan pertekan gunung, ini mungkin sebagai adaan yang enggak terkena debu. Apakah sah tayamumnya? Emang sunnahnya dia meratakan semua anggota yang kena tadi dengan debu. Namun nauri berusaha, namun terkadang alfanya ada tinggal mungkin. Apakah sah dia tayamumnya? Kembali kita ke pendapat kemarin dalam mazhab Hanafi namanya ini dia badalun mutlak. Apa dia? Tayamum itu menghilangkan hadas. Hanafi ini. Tayamum itu bukan hanya pengganti air, namun sekaligus juga dia menghilangkan hadas. Artinya orang setelah tayamum dia tidak berhadas lagi. Namun dalam 3 mazhab jumhur, artinya ini Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa ini badalun daruri, bukan mutlak. Artinya ini kita ini bertayamum pengganti air, namun juga ini bukan atau tayamum ini tidak menghilangkan hadas. Ini pendapat 3 mazhab. Maka berbeda ujungnya ini kapan dimulai? Dalam mazhab Hanafi boleh sebelum waktu salat. Dalam mazhab ini enggak boleh kecuali setelah waktu salat. Dalam mazhab Hanafi, kalau dia memang menghilangkan hadas, maka dia wajib kena semuanya. Ini bedanya. Ya, badalun mutlak. Dalam mazhab ini menghilangkan hadas. Kalau begitu orang bertayamum mesti menyentuh semuanya. Kalau begitu dalam mazhab Hanafi tidak sah kalau enggak menyentuh semuanya. Karena dia badalun mutlak. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i, Hambali dan Maliki dia badalun daruri. Bukan menghilangkan najas, hadas, hanya saja dia ini mengganti wudu. Maka disunnahkan dia untuk kena semuanya. Kalau disunnahkan dia kena semuanya, menyuhanakan kiban masjid dibolehkan. Ini memahami tadi disunnahkan kena semuanya, artinya juga boleh. Masjid mungkin nggak sengaja tertinggal. Ini dia makna tadi badalun mutabik, badalun mutlak dengan badalun daruri. Monyo Pak Sima ikut mazhab Hanafi
Fatihah nasah mengatakan nongondu. Tapi nongondu. Setelah ikut mazhab 3 tadi, usahakan kena semuanya. Nah, kalau kena semuanya mungkin ya tertinggal bukan ditinggalkan. Oh, sengaja ini. Tertinggal mungkin, maka ini ma'fu anhu, dimaafkan. Lagi ya sih? Terima kasih banyak. Silakan yang lainnya mau bertanya apa? Ya, sambil menunggu pertanyaan, ini kita kan nggak biasa ini, nggak biasa hanai, sabi nai dan kiban resigo hanai, kalau tacok tayamu, terus sembahyangnya lemah i, terus sembahyang mono kadei, yang putar bubut, apakah batalkan sholatnya atau ulang berwudunya atau bagaimana? Karena kita ini kan musafir nggak tahu nih, menguasai daerah itu. Tapi kita tidak Ibnu Hana, kita pastikan ada air memang, dan kita bertayamum. Namun setelah bertayamum dan kita sholat, lam sholatnya lemah ini. Dengan kibat. Yang pertama, hampir semua mazhab sepakat bahwa tayamum ini pengganti wudu dan dia tidak dibatalkan. Namun kajian lebih rincinya, yang pertama sama ini Imam Hanafi juga Asy-Syafi'i. Tengok kondisi orang yang tayamum ini. Orang tayamum sebelum sholat nampak air, maka batalkan tayamumnya dan dia berwudu. Ini kondisi pertama. Oleh tayamum danyo, olehnya yugo semayang lo, kalemai. Batalkan tayamumnya dan berwudu. Kenapa? Hadis Ibnu Umar menjelaskan, fa iza wajadtal ma'a, kalau engkau dapat air, fa amishu jildaka, maka basuhlah kulit kamu. Berarti ini kan pun minta Ibnu Hana. Tayamum. Namun lemah batalkan tayamum dan berwudu. Kondisi yang kedua, nya oleh tayamum buno dengan sembahyang. Misalnya zuhur 4 rakaat. Rakaat ketiga nampak air, lemah air. Kalau musafir ini, kalau dia ini orangnya musafir kon mukim, maka lanjutkan sholatnya, nggak usah ulangi wudunya, sah. Namun jikalau dia mukim, bukan musafir, musafir, maka batalkan sholatnya dan wudu kembali sholat. Ini kondisi yang kedua. Saya ulangi, monyo lemah i dalam sembahyang buno, maka kalau orang yang sembahyang ini, kalau dia musafir, maka dia sah salatnya, lanjutkan, kalau wudu lagi. Namun kalau dia mukim, bukan musafir, batalkan salatnya, kembali berwudu dan kembali salat. Kondisi yang kelenya, ini orang musafir. Kalau itu tayamum buno kesembahyang 2 rakaat, rakaat yang ketiga lemah i. Namun musafir ini ada niat mau tinggal di daerah itu sejenak. Ini musafir tapi mau tinggal di daerah itu. Katu sini. Nya bang Yesus sapi dari Indapuri ke Bire. Katu Bire. Mau tinggal mau tinggal di Bire 2 hari misalnya, beberapa hari. Maka orang ini batalkan sholatnya dan kembali berwudu dan juga kembali sholat. Ini kondisi yang ketiga. Maka nanti dalam kita bermusafir tengok kondisinya. Namun yang paling pokok adalah semua mazhab ini mensyaratkan mencari air. Yang bedanya adalah jarak tempuhnya dalam kita kaji oleh Gregor. Jarak tempuhnya. Syafi'i 2,5 km. Maliki 40 mil. Ini jarak ini mencari air. Kalau begitu ini kan yang pokok memastikan na'i paham. Menyukai na'i berarti dia baru
dibolehkan tayamum. Maka ini kondisi jikalau kita ini sembahyang oleh sembahyang dengan nampak air atau lemah oleh sembahyang. Kalau tayamum bunuh, kalau sembahyang oleh sembahyang nai. Akibat. Maka dalam hal ini dua orang sahabat itu bermusafir. Dua orang ini karena musafir bunuh hanai ka manduanya, cok tayamum. Mandua sembahyang dengan tayamum. Terus sampai dua orang ini ke Rasulullah. Dua sahabat ceritakan, ya Rasulullah, kamu bunuh pun hanai kamu tayamum. Olehnya kamu lemai olehnya. Nah, bahasa hadisnya dia wal wahid minhu yu'idu shalah wal wudu'a. Salah sirr yang dua bunuh, dia kembali mengulangi salatnya, dia berwudu dan mengulangi salatnya. Wal akhar sirr la yu'id, enggak mengulangi dia. Dua bertanya, ya Rasulullah, yang betul kamunya. Sahabat ni, kamu sirr yang mengulang, sirr hana mengulang. Nabi menjawab, anta la tu'id, drana yang hana mengulang bunuh. Laqad asabta sunnata rasulika. Dranya kalau mengamalkan sunnah Nabi dia. Wa anta, kata Rasulullah ke orang yang mengulangi, laka ajrani, kamu dua pahala. Asabta sunnata nabiyika wa fa'alta ayatillah. Ini kan kata Rasulullah ini. Yang mengulang bunuh dua pahala. Pahala ikut sunnah Nabi itu dan pahala ikut ayat. Kalau begitu, kondisi yang tadi yang oleh sembahyang bunuh lemah olehnya. Akibat lebih god kacoknya wudu tu mah sembahyang lah. Pakon na dua pahala ini. Pas sembahyang bunuh anak gaduh tambah sembahyangnya lah yang dia berwudu. Ini tadi kalau dapat air secara memastikan bahwa kita ini sudah sholat namun lemah lebih god ulangi. Bahkan hadis ini menjelaskan buat sahabat tadi yang sidro mengulang, Rasulullah dapat dua pahala. Walaka ajran, kamu dua pahala. Silakan Bapak yang mau bertanya, silakan boleh. Ataupun kejadian di waktu COVID saja. Ya. Nama tu banyak orang. Tidak. Okey, Pak. Ya, terima kasih. Ini lembaga berikut kitab Wahbah Zuhaili menjelaskan 8 hal membolehkan tayamum. Kitab Sunnah menjelaskan 6 hal membolehkan tayamum, termasuk ini nih. Yang banyak menjelaskan tentang orang yang ta'azzur. Menyo faqdul ma'ad hanai kasmul pakai. Yang banyak penjelasan ini ketika orang berhalangan menggunakan air, mungkin karena sakit. Ini lagi bunuh. Mana air ada, namun musuh depan sana ini. Kalau kita sana berwudu, maka akibatnya tewas. Boleh enggak bertayamum? Boleh. Dalam kitab Sunnah ada, dalam kitab Wahbah Zuhaili Al-Fislami ada. Artinya ini kondisi ini yang boleh kita tayamum. Atau lain, ada orang diikat dia, jadi kurung. Bahasa berdebat, dikurung. Di penjara misalnya. Hanainan. Keluar juga bisa keluar. Nah kondisi ini dibolehkan kita ini bertayamum. Atau diikat di pohon. Kaki diikat di pohon. Ya betul boleh. Yang tangannya. Sembahyangnya ala posisi duduk. Ini kan contoh alangkah sempurnanya agama kita ini. Sembahyang yang wajib normal lagi nya. Yang normal. Nanti yang sakit anjir berbodoh. Bodoh. Allah sakit pinggang masa tidur sih. Ini Ustaz, cuma dia bunuh, anjir gerak-gerak, mau mata. Anjir dia Ustaz, kamu bayangkan mana? Karena gerak-gerak. Artinya ini kan kondisinya tadi yang pun lagi nya kedua hal lagi pasti lagi bunuh.
mau keluar dari rumah orang berperang, ada senjata, nyawa tantangannya, dibolehkan tayamum. Kan cukup luas kan? Yang B anak sembahyang. Terima kasih Gudi. Tanyanya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini pemahaman orang berpikir Memang. Ya kecil, Malia, makasih banyak kecil Malia. Ini pertanyaannya, bagaimana ketika orang tidak sholat dan dia membayar fidyah? Saya berdoa Allah dari setan yang terkutuk. Semoga ini yang saya pahami dari kitab-kitab yang dibaca. Yang pertama dalam kitab Fathul Mu'in itu halaman 39 baris ketiga, kata-katanya, maka wa fa'ala ba'duna, sebagian kami ini mengamalkan itu. Kenapa Imam Subki mengamalkan itu? Nahwa aqaribihi, terhadap keluarganya. Dan kitab Fathul Mu'in ini mengutip pendapat Imam Subki di kitab Al-Faidah. Karena dulu penasaran merokok, lu minta kita faidahnya. Pak, kita faidahnya. Ternyata Imam Subki tadi mengambil ayat sama dengan ayat puasa. Apa bunyinya? Idza ayyamam ma'dudat, hari-hari yang Allah wajibkan berpuasa. Terus sambungannya ini, idza kuntum marda ala safarin, kalau sakit dan musafir dan seterusnya. Di ujung ayat itu bunyinya ini wa alal ladzi yutiqunahu, yang enggak mampu berpuasa. Yang kaduha rendah, sakit berat, urung indongannya duha, ban melahirkan. Maka fidyatun ta'amu miskin. Orang ini boleh enggak puasa dan dia membayar fidyah. Maka semua mazhab sepakat yang fidyah itu untuk puasa. Dari ayat ini. Berapa yang misalkan fidyahnya ini? Ini kalau dalam mazhab Hanafi boleh minimalnya dia 520 gram. Dalam mazhab Asy-Syafi'i diambil pendapat Imam Nawawi, satu hari enggak puasa, dia ukurannya 675 gram. Sabomu dia pedum, sabomu Aceh. Pedum gram ni. Natu kira 675. Seandainya sabomu Aceh kan 675 gram, berarti sabonya lah berarti. Ini pendapat Imam Nawawi. Berarti seluruh anak puasa dia mengeluarkan fidyah puasanya itu satu mu itu kalau ukurannya 675 gram. Ini ukuran minimal. Karena bunyi ayat lebih darinya lebih gol. Aman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Yang itu lebih, yang minimal bunuh 675 gram. Jadi sekilo dia. Ini lebih gol. Batas minimal 675 gram. Ini 2 kilo dia. Seluruh anak puasanya lebih gol. Ini maknanya dia aman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Yang gejut lebih ngan lebih gol. Namun bagi yang menarik di kitab yang sama Fathul Mu'in halaman 272. Ini bukan 272. Itu baris ke-6. Kepegahinan. Man mata, barang tikato yang abi umum. Wa 'alaiha salatun, urungnya mereka na tinggi-tinggi sembahyang. Yang di umum no. Na tinggi-tinggi sembahyang. Sambungan ungkapan parang kitab itu, man mata wa 'alaiha salawatun la qada'a wala fidyah. Hana qada sembahyang, hana fidyah sembahyang. Di kitab yang sama. Olehnya pengarang kitab Syekh Malibari mengambil pendapat Imam Nawawi. Di bawahnya itu menjelaskan ungkapan ini. Apa ungkapannya? Kata Imam Nawawi, yang fidyahnya adalah puasa. La fidyata fi shalah. Ini syarat Imam Nawawi. Maka dalam kitab yang sama juga ini tadi halaman 272 baris ke-6 diawali dengan ungkapan ini faidah. Makna faidah ini kesimpulan. Faidah kesimpulan, man mata yang abiumu wa 'alaiha salawatun warakana sembahyangnya tinggai la qada'a wala fidyah. Maka sembahyang tingginya tidak ada qada dan tidak ada
fidyah. Wal fidyatu fi saumi. Kama qala Nawawi fi kitabih Syarh Muhazzab. Ini syarah kitab. Maka di kitab yang lain ke Simalia, contoh kitabnya Al-Mu'tamad fi Syafi'i juga. Terus juga Syafi'i juga ini kitab Al-Iqna li Bihali Al-Fajr Abi Suja. Kita enggak menemukan ada fidyah. Kalau begitu juga kalau mau jujur ini dari kalangan para Asy-Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'i, Imam Subki termasuk ulama Syafi'i. Kita mazhab ini. Di kalangan Syafi'i saja yang pegang hanya fidyah sembahyang hanya Imam Subki. Imam Nawawi hana, Imam Mawardi hana, Abu Ishaq hana. Kalau kita mau jujur, dalam mazhab Syafi'i ada 2 orang dia syekh yang dia menjadi pemimpin ulama Asy-Syafi'iyah yang disebut dengan Syeikha Mazhab, 2 syekh mazhab. Maksudnya, menurut 2 syekhnya pegang A, yang lain pegang B, hukum berlaku Syafi'i adalah A. Siapa yang 2 itu? An-Nawawi, Imam Nawawi dan Imam Abu Ishaq. Dalam hal ini, apakah seorang muslim yang tidak salat mesti fidyah? Imam Nawawi mengatakan tidak. Abu Ishaq tidak. Tuan pegang, hargai juga yang pegang ini Imam Subki. Yang pegang Imam Subki, zero banyak. Yang lain tidak. Kalau punya hadis ini, kalau kita ke hadis misalnya, ada hadis satu menjelaskan begini, 10 lain enggak begitu. Semua hadis sahih, itu yang cocok, ya 10. Contoh, ketika orang tahiyat akhir, itu punya hadisnya, annan nabiyya fi rak'ah al-akhirah wa doa yadahu ala fakhizi jaradu ad-dubha. Terus al-wusta wal ibham, mengkalungkan 2 ini. Wa asyara bis sababah, menunjukkan dia dengan tunjuknya. Gitu kan? Satu hadis sahih menjelaskan summa harrakahu, terus menggerakkan. Artinya yang menggerakkan sunnah. Hadis benar sahih hadisnya. Namun 11 hadis yang lainnya mengatakan Nabi warafa'ahu, tidak menggerakkan, hanya mengangkat saja. Artinya juga orang yang tidak menggerakkan jarinya juga sunnah. Bahasa yang tahu lebih jauh kawanan. Dua sunnah, yang menggerakkan sunnah, yang enggak menggerakkan sunnah. Kalau kita mau jujur, ini satu hadis menggerakkan tadi, memang sahih hadisnya menggerakkan. Ada 11 hadis sahih juga, 11 hadis itu mengatakan tidak menggerakkan. Kau aja, siapa sebelah? Ini lagi menojid. Sidro cuma yang pegang bawah nabi dia. Lagi Imam Sufi yang pegang nabi dia. Yang lainnya hana yang pegang fidyah. Sementara banyak ini, bukan 10, bahkan ratusan ulama Syafi'iyah. Tidur yang pegang nabi dia sembahyang, yang lain tidak. Kalau begitu, kemana kita pergilah ke yang banyak. Termasuk Syeikha, 2 syekh mazhab, Imam Nawawi dan juga Abu Ishaq. Jadi yang lebih god Cimalia, yang lebih god beda buku. Yang lebih god. Ini pancit, dijaga ini. Kita jaga sembahyang kita ini, tinggal. Yang boleh pokok. Kalau kita mau jujur lagi ini, ini terdapat para imam mazhab tadi. Tengok surah Al-Maryam ayat 59 dan ayat 60. Apa kata Allah? Ini orang-orang sebelumnya yang dia ada usolah, makna dia ada usolah ini termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun lafaz umumnya dia orang-orang yang cenderung ini mengakhir-akhirkan sholat. Ini dia ada usolah. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Ar-Razi menjelaskan demikian. Makna ada'u shalah adalah orang-orang yang mengulur-ulur waktu sampai meninggalkan salat.
Namun Allah berikan hukuman dia fasaufa yalqauna ghayya. Maka orang-orang lain lagi bunuh Allah tempatkan dalam goyanya. Apa itu goya? Jahannam. Nuru mungkin sembayang tapi tinggal sembayang di Jahannam jin. Kiban Jahannamnya Ibnu Katsir menjelaskan Jahannam itu lagi sabomon mon dalamnya dia saja 50 tun bat aja sampai kita ke dasarnya. Berarti ini sebuah sumur yang dalam sekali, kedalamannya 50 tun watin aja. Atau yang aja watinan, ini permukaan sumurnya lempar batu ke sana. Nah batu ini sampai ke dasar sumur perlu waktu dia 50 tahun. Inilah tempat orang-orang ada musolah tadi. Apa isi sumur itu? Tafsir menjelaskan adamu wal qaihu, darah dan nanah. Kada lamon bunuh denyo atau di darah dan nanah. Yang menarik adalah ayat ke-60. Apa kata Allah? Illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi ketika berkona tinggi-tinggi sembahyang bertobat. Nah duduk sembahyang ngasih meli berkon tobat. Terus wa amana wa amila salihan, tambah keimanannya dan perbanyaklah amal soleh. Maka seorang ulama namanya dia Syekh Ibnu Taimiyah, walaupun banyak kalangan ini enggak setuju dengan beliau, namun Imam Syafi'i mengakui bahwa Ibnu Taimiyah ini Syekhul Islam. Lucu. Imam Syafi'i mengakui, namun Asy-Syafi'i enggak mengakui. Ini agak aneh begini. Nah kata Ibnu Taimiyah, tidak ada dia qada salat. Dalam pendapat Ibnu Taimiyah, yang qada salat yang disepakati kalau salat itu dia lupa atau orang bangun terlambat. Dae bunuh po 12 malam, dah budak po 7 unde. Subuh kabeh. Ini kan memang qada namanya. Arti sembahyangnya bukan di waktunya. Nah, qada seperti ini kata Ibnu Taimiyah itu boleh. Namun mengqada sembahyang yang belum tuntut rokonnya, pendapat Ibnu Taimiyah tapi ini itu tidak ada. Apa alasan beliau ini? Yang pertama Al-Qur'an ini illa man taba. Berarti kalau begitu yang merokok melakukan tinggi-tinggi sembahyang maka bertobatlah. Yang kedua dari Ibnu Taimiyah adalah fawailul lil musallin. Orang-orang sembahyang saja celaka kata Ibnu Taimiyah. Siapa yang dia melalaikan salatnya? Nyuruh sembahyang. Celaka sih. Apalagi orang yang tidak sembahyang. Lebih celaka dong. Terus kata Ibnu Taimiyah, yang ketiga alasan beliau kenapa tidak ada dia qada sembahyang, walaupun dalam kitab fiqh sunnah ini semua mazhab mengatakan ada dengan dalil ini bahwa utang kepada Allah harus dibayar. Namun kemudian lagi ini bahwa setiap syariat yang Rasulullah tidak contohkan, yang para sahabat tidak mengamalkan, maka syariat itu batilah, kata Ibnu Taimiyah. Seandainya makna yang qada sembahyang tahun ke tahun, kan kita menemukan riwayat Rasul mengamalkan demikian. Yang kedua juga para sahabat mengamalkan demikian. Maka kata Ibnu Taimiyah di kunci ini, Ibnu Taimiyah, wa kullu syari'atin, setiap syariat malam tujadu bil kitab wa sunnah, yang hanya dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam amalan sunnah atau hadis. Wala amala salaful ummah, enggak diamalkan oleh para sahabat, fa innaha syari'atun batilah, itu syariat yang batil, kata Ibnu Taimiyah. Jadi kembali lagi Ibnu Malia, apakah ada itu? Sebagian mengatakan ada, pendapatnya ada kitab Fathul Mu'in Buno halaman 39 baris ketiga tadi mengatakan mengamalkan Imam Subki. Hanya lucu lagi bahwa di kitab yang sama halaman 272 baris ke-6, yang meninggal yang diumum barakan hana sembahyang, hana perlu mengqada, hana perlu bagi fidyah. Kitab yang sama. Halaman 272. Jadi menurunkan hanya dulu kiban ngelun hana. Bila baca bunuh, anu amalkan. Walaupun sebagian mengamalkan. Itu pendapat dia dalam kitab itu.
Setelah rujuk pada kitab faidah yang diambil oleh pengarang kitab ini, lagi-lagi bahwa digunakan ayat sebagai dalil ayat puasa, bukan ayat sembahyang. Terima kasih kecil Madia. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, syukran ala ihtimamikum wa sam'ikum. Ini malam ini kita tamatkan ini bab tayamum. Dan insya Allah ke depan hal yang pokok juga adalah ini mandi. Apakah perlu kita kaji masalah haid dan nifas? Mereka tahu rinong. Sana boleh ya? Hah? Gimana? Bedin? Kalau judulnya ini setelah tayamum judulnya ini haid, istihadah dan nifas. Dan manle hanya tarinong ya. Guna ulaga yang haid. Ketika mengenal ulaga hana sembahyang bukan bermakna ulagamnya haid atau ulagamnya nifas. Karena bodoh ya. Nah, kan kami hana sembahyang mungkin bisa jadi ada haidnya atau nifasnya atau istihadahnya. Namun setelah bab ini panjang ini. Setelah bab 3 tadi yang tarinong bunuh pindah ke mandi wajib. Atau kita lompati haid, nifas, istihadah ini, atau kita pindah ke bab mandi, atau tak kaji istihadahnya. Hah? Iya, ini pendapat langsung ke mandi wajib terus tanpa kita bahas masalah haid dan nifas. Jadi lagi ya, nanti apa yang perlu juga nanti boleh kita buka yang perlu ni perlu je sah nak boleh ada dua ni. Urainya benar-benar bukan. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.